Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailusi Fauzia, NPM 0619101020 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika di Universitas Widyatama. Tujuan video ini dibuat untuk mempresentasikan paper yang saya buat yang berjudul Mengukur KPI atau Key Performance Indicator Salesman untuk meningkatkan penjualan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada abstrak. Setiap perusahaan menerapkan sistem pengendalian manajemen yang berbeda-beda untuk dapat mengarahkan seluruh karyawannya. Diharapkan dengan adanya pembentukan sistem pengendalian manajemen, terutama ditinjau dari segi resource control, dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja salesman dan mengatasi permasalahan yang muncul sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Peningkatan kinerja salesman merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan, karena salesman berperan penting dalam proses pemasaran produk. Seperti yang diketahui, bahwa dalam perusahaan dagang, salesman merupakan bagian terpenting karena merupakan bagian yang bertugas untuk menawarkan produk secara langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, adanya penerapan sistem reward dan punishment yang benar dalam result control dapat meningkatkan kinerja salesman dalam memasarkan produk kepada konsumen. Yang selanjutnya kita ke pendahuluan. Dalam kancah persaingan bisnis yang semakin ketat seperti sekarang ini, banyak badan usaha yang memanfaatkan teknologi yang canggih. Harus diakui bahwa sumber daya manusia dalam hal ini, karyawan merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Peranan SDM sangatlah diperlukan dalam mengembangkan dan mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi perusahaan untuk menjadikan dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada agar menjadi aset yang berharga bagi perusahaan di kemudian hari. KPI sales adalah ukuran yang digunakan perusahaan untuk menilai atau mengevaluasi kinerja sales atau tim sales dalam melakukan tugasnya. KPI merupakan singkatan dari Key Performance Indicator, di mana dalam melakukan pengukuran terhadap kinerja salesnya, perusahaan akan menggunakan indikator-indikator tertentu untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sales mereka secara efektif. Dalam penelitian ini, yang menjadi main research question adalah bagaimana evaluasi terhadap sistem reward and punishment dari perspektif result control untuk meningkatkan kinerja salesman PTX. Agar main research question dapat terjawab, maka akan dibantu dengan mini research question. Mini research question dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sistem pengendalian manajemen yang diterapkan pada salesman selama ini? 2. Bagaimana sistem kerja dan capaian tingkat kinerja salesman selama ini? 3. Apakah yang menjadi masalah dalam peningkatan kinerja salesman? 4. Apakah yang menjadi kelebihan dan kekurangan sistem reward dan punishment dari perspektif result control pada PTX? Dan yang terakhir, rekomendasi apa yang bisa diberikan kepada bagian penjualan PTX terkait dengan pelaksanaan result control untuk meningkatkan kinerja salesman pada PTX? Topik ini menjadi penting untuk dibahas karena besarnya dampak yang akan dirasakan perusahaan di kemudian hari. Dengan adanya pelaksanaan result control yang tepat, maka akan memacu karyawan untuk bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan demikian, laba perusahaan akan meningkat. Yang selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan alat-alat kualitatif secara intensif, yaitu wawancara, pengamatan, observasi, dan analisis dokumen. Selanjutnya, pembahasan dan analisis. Sistem pengendalian manajemen merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan dalam perusahaan.
Dalam sistem pengendalian manajemen, terdapat 4 kontrol yang sebaiknya diterapkan oleh seluruh perusahaan. Tetapi peneliti hanya akan menggunakan salah satu kontrol dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu result control untuk mengatasi permasalahan dalam PTX. Pengertian dari result control menurut Merson yaitu suatu contoh jalan terbaik dari tipe pengendalian manajemen, karena melibatkan pemberian reward kepada karyawan jika mencapai hasil yang baik, atau memberikan punishment sebagai akibat adanya hasil yang tidak sesuai harapan. Menurut Merson dan Van der Stede, dalam melakukan result control diperlukan 4 elemen, yaitu yang pertama, defining performance dimension. Proses pertama dalam pembentukan result control adalah penetapan dimensi kinerja. Mendefinisikan dimensi kinerja yang tepat sangatlah penting, karena tujuan yang ditetapkan dan pengukuran yang dibuat karyawan membentuk pandangan tentang apa yang penting. Jika pengukuran dimensi tidak didefinisikan dengan benar dan tidak sejalan dengan tujuan organisasi, maka result control akan mendorong karyawan untuk melakukan tindakan yang salah. Yang kedua, measuring performance. Penetapan dimensi kinerja dalam PTX telah dilakukan dengan baik, yaitu berdasarkan kepada pencapaian target orderan, tagihan piutang, presensi, kunjungan harian, dan retur barang. Setelah itu, dilakukan elemen kedua dalam result control yang bertujuan untuk melakukan pengukuran dari hasil dimensi kinerja tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan agar dapat mengetahui bahwa dimensi-dimensi kinerja telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan keinginan perusahaan. Pengukuran kinerja dalam result control terdiri dari 3 jenis, yaitu financial measurement, non-financial measurement, dan subjective judgment. Yang ketiga, setting performance target. Setelah melakukan pengukuran kinerja, elemen ketiga yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh perusahaan adalah setting performance target. Elemen ini berhubungan dengan target kinerja yang dicapai dan harus dijabarkan secara terperinci terhadap setiap aspek dari dimensi prestasi yang akan dijadikan ukuran. Setting performance target dilakukan setelah penetapan pengukuran kinerja dilakukan. Salesman setelah mengetahui faktor-faktor yang diukur dalam penilaian kinerja, maka mereka harus mengetahui target apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan reward yang besar. Dalam penjelasan target kinerja, harus dilakukan penjabaran secara jelas agar para salesman tidak merasa bingung dalam mencapai target kinerjanya. Penetapan kinerja yang mudah dipahami dan dimengerti oleh salesman akan lebih membantu. Tidak perlu menggunakan sistem maupun perhitungan yang sangat rumit. Yang keempat, providing reward or punishment. Salesman telah mengetahui tentang target-target apa saja yang harus dipenuhi. Maka selanjutnya mereka juga harus mengetahui besarnya reward yang akan mereka terima. Besarnya reward dan punishment yang harus dipatuhi terdapat dalam elemen terakhir, result control, yaitu providing reward or punishment. Dalam elemen ini, terdapat 2 unsur, yaitu reward dan punishment, yang bertujuan agar terciptanya keseimbangan kerja antara penetapan reward dan punishment salesman dalam perusahaan. Reward merupakan salah satu faktor yang memotivasi salesman dalam melakukan pekerjaannya. Beberapa macam reward yang biasa diberikan oleh perusahaan yaitu kenaikan gaji, bonus, promosi, pemindahan tugas, kesempatan training, pengakuan, dan kekuasaan. Sedangkan menurut Kaplan dan Atkinson, membagi reward dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, extrinsic reward. Organisasi memberikan hak-hak tambahan, kekuasaan, dan peningkatan status dalam organisasi dengan melakukan publikasi pencapaian hasil yang memuaskan. Bisa juga dalam bentuk kas atau pembagian saham organisasi. Yang kedua, intrinsic reward. Organisasi memberikan otoritas kepada karyawan yang membuat keputusan sendiri yang mereka anggap penting dalam pencapaian target organisasi.
sehingga karyawan dapat merasakan bahwa mereka dihargai kemampuannya dalam membuat strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat membuat karyawan berusaha lebih keras untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada punishment. Punishment reward kepada salesman harus diimbangi dengan penerapan punishment yang sesuai. Pemberian punishment biasanya dikarenakan adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan karyawan ataupun tidak tercapainya target yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam PTX, pemberian punishment yang dilakukan kurang efektif. Hal ini terbukti dengan tidak adanya punishment khusus terkait dengan salesman yang tidak mencapai target penjualan secara terus-menerus. Sedangkan reward akan tetap diberikan salesman yang mencapai 70%. Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka perusahaan akan mengalami kerugian karena target penjualan tidak tercapai, sehingga penjualan tidak mampu menutupi biaya operasional. Selain itu, masalah dalam pembayaran piutang konsumen yang selalu tidak tepat waktu atau mundur dari tanggal jatuh tempo, yang merugikan perusahaan sehingga menyebabkan cash flow perusahaan terhambat. Tidak adanya punishment terkait masalah tersebut, sehingga biasanya salesman tidak melakukan penagihan. Sebaiknya PTX memberikan punishment yang dapat memberikan perubahan kepada cara kerja salesman. Punishment yang dapat dipilih oleh PTX adalah pemotongan reward. Walaupun jumlah pemotongan relatif kecil atau sedikit dihadapkan mampu memotivasi salesman untuk bekerja lebih disiplin dan bertanggung jawab, agar tidak membawa kerugian bagi perusahaan maupun bagi salesman tersebut yang mendapatkan pemotongan reward. Yang selanjutnya, kesimpulan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap perusahaan pasti akan mengalami berbagai masalah, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan. Begitu juga yang terjadi dalam PTX. Peneliti menemukan beberapa masalah dalam bagian penjualan perusahaan. Masalah-masalah tersebut yaitu lambatnya pemberian tunjangan kepada salesman, informasi target penjualan yang tidak jelas serta target penjualan yang terlalu tinggi dan lemahnya sistem punishment. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menerapkan seluruh kontrol dalam sistem pengendalian manajemen. Tetapi di sini peneliti hanya akan memberikan rekomendasi terkait dengan penerapan result control dalam bagian penjualan PTX. Dengan adanya penerapan result control, maka PTX dapat melakukan pembenahan terhadap sistem reward dan punishment-nya. Permasalahan yang terkait dengan bagian penjualan PTX disebabkan karena adanya masalah dalam penerapan result control. Selain itu, dengan adanya penerapan result control, perusahaan juga akan menjadi lebih mudah dalam menetapkan dimensi kerja, pengukuran kinerja, serta pemberian reward dan punishment yang sesuai dengan kinerja salesman. Yang selanjutnya yaitu saran. Walaupun PTX sudah menerapkan reward dan punishment system, perusahaan tidak luput dari keterbatasan manajerial yang menyebabkan reward dan punishment system yang diterapkan kurang berjalan dengan baik dan efektif. Penetapan reward dan punishment dalam perusahaan kurang bisa meningkatkan motivasi kerja salesman dan kurang mampu menyampaikan tujuan perusahaan dengan penerapan reward dan punishment system yang sudah ada. Setelah adanya penerapan result control, peneliti berharap PTX dapat melakukan beberapa perbaikan dalam sistem reward dan punishment yang diberikan kepada salesman, sehingga dapat mengatasi masalah yang terjadi dan mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh salesman yang dapat merugikan perusahaan. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain: 1. Sebaiknya perusahaan melakukan perubahan dan dalam sistem database menjadi lebih mudah. 2. Sebaiknya PTX melakukan pemotongan reward apabila salesman tidak mencapai target selama 3 bulan. 3. Terkait dengan penagihan piutang kepada konsumen, sebaiknya PTX juga melakukan punishment kepada salesman dengan memotong reward yang diperoleh. 4. Sebaiknya supervisor juga memberikan motivasi secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kerja salesman. Dan yang terakhir,
terkait dengan tindakan pencegahan terkait penyalahgunaan uang hasil penagihan konsumen oleh salesman, maka sebaiknya pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke rekening perusahaan dan atau bagian administrasi perusahaan juga dapat melakukan konfirmasi kepada konsumen melalui telepon terkait dengan pelunasan dan jumlah pembayaran piutang yang telah diberikan kepada salesman. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh salesman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.